Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sofia Nurul Aini, NIM 1910703034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis iklan Samsung Indonesia bertema Smart Learning Class Little Pilot menggunakan teori Advertising as Communication atau konsep periklanan sebagai proses komunikasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep advertising as communication atau periklanan sebagai proses komunikasi. Periklanan dan komunikasi sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama mengandung unsur pertukaran informasi dari satu pihak ke pihak lain. Iklan termasuk bagian dari pola komunikasi, dan di dalam proses komunikasi itu sendiri meliputi pula kegiatan periklanan. Seperti yang kita tahu, iklan atau periklanan pada dasarnya ialah bentuk penyampaian informasi produk, baik itu barang maupun jasa dari perusahaan tertentu kepada khalayak lewat media massa. Di sini, khalayak mencakup masyarakat luas yang berperan sebagai konsumen dalam kegiatan pemasaran. Menyangkut eksistensi sebuah produk, iklan menjadi senjata paling ampuh guna memberitahukan keberadaan produk agar semakin dikenal oleh khalayak luas. Melalui tayangan iklan, diharapkan khalayak dapat menyerap informasi produk sebanyak-banyaknya. Nah, perlu diketahui apabila ditinjau dari perspektif komunikasi, pesan yang terkandung dalam iklan bersifat persuasif atau mempengaruhi. Pada dasarnya, iklan bertujuan untuk mengubah sikap khalayak terhadap produk tertentu. Pesan iklan dibuat bukan hanya sekedar untuk menginfokan produk saja, akan tetapi secara spesifik, iklan bertujuan untuk membujuk serta memotivasi khalayak agar mereka mau membeli produk yang dipromosikan melalui iklan. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan konsep komunikasi, di mana komunikasi yang efektif ialah komunikasi yang mampu memunculkan feedback atau umpan balik, begitupun dengan iklan. Dalam komunikasi, feedback atau umpan balik terbentuk ketika komunikan merespon pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam iklan, feedback atau umpan balik timbul ketika konsumen yang berperan sebagai khalayak ini membeli produk yang diiklankan. Tindakan pembelian produk mengindikasikan bahwasanya pesan iklan tersampaikan dengan baik dan sempurna kepada khalayak luas. Seiring berkembangnya zaman, persaingan dalam dunia periklanan turut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Guna memenangkan persaingan dalam dunia bisnis dan pemasaran, para pengiklan pun semakin berlomba-lomba untuk membuat iklan dengan konsep yang kreatif dan semenarik mungkin. Para pengiklan tidak hanya berfokus pada detail produk semata, namun kini juga banyak dijumpai iklan-iklan yang menyisipkan makna pesan tersembunyi melalui penggambaran reka adegan. Contohnya pada iklan Samsung Indonesia Smart Learning Class Little Pilot yang akan kita bahas setelah ini. Samsung sendiri merupakan perusahaan industri di bidang elektronik. Produk-produk yang dikeluarkan oleh Samsung rata-rata merupakan perangkat keras elektronik berupa ponsel pintar, laptop, televisi, bahkan peralatan dapur dan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Meski begitu, pesan yang terkandung dalam iklan Samsung Smart Learning Class Little Pilot ini malah sedikit sekali menonjolkan unsur produknya. Iklan ini lebih berfokus pada penyampaian cerita yang dikemas dalam reka adegan. Pengiklan sengaja merancang pesan iklan dengan mengambil latar realitas sosial yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang analisis pada iklan Samsung Smart Learning Class Little Pilot ini, berikut saya akan tampilkan cuplikan tayangan iklan Samsung Indonesia Smart Learning Class Little Pilot yang mengambil tema mimpi seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi pilot. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi aku rasa itu gak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya, aku menemukan dunia baru, di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas,
dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari, membuat mimpi itu jadi kenyataan. Nah, berdasarkan cuplikan iklan yang telah kita tonton tadi, pada adegan awal dapat kita saksikan ada seorang murid perempuan yang sedang asyik menggambar capung saat pelajaran berlangsung. Di saat teman-teman yang lain itu antusias menjawab pertanyaan dari guru, anak tersebut kelihatannya sama sekali tidak tertarik dan lebih memilih untuk meneruskan menggambar capung. Sang guru yang menyadari itu langsung mengetuk meja si anak perempuan dan menyuruhnya untuk berdiri. Anak itu pun kaget dan refleks langsung berdiri. Melihat si anak perempuan tadi yang kaget dan dimarahi oleh guru, anak itu jadi bahan ejekan oleh teman-temannya yang lain. Nah, lalu pada adegan berikutnya, latar iklan pun berganti. Kini si anak perempuan terlihat memasuki sebuah ruang belajar yang bernuansa baru, yang berbeda dari ruang kelas sebelumnya. Menyadari bahwa ruang kelas itu sangat berbeda dari ruang kelas sebelumnya, raut wajah si anak perempuan ini seketika berubah ceria, berubah sumringah. Di kelas tersebut ada seorang guru yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Masing-masing anak dibekali semacam tab atau ponsel pintar. Mereka pun juga diberi kebebasan untuk mengeksplorasi segala hal yang berhubungan dengan teknologi. Mulai dari memotret capung, melatih imajinasi dengan teknologi VR, menyusun kerangka pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian pada adegan terakhir dapat kita saksikan si anak perempuan ini sudah tumbuh dewasa. Dan dapat pula kita ketahui bahwa selama ini anak tersebut rupanya bercita-cita ingin menjadi pilot. Hal ini dibuktikan melalui gambaran-gambaran masa kecilnya yang selalu berkaitan dengan capung, di mana capung ini sekilas terlihat mirip dengan kerangka sebuah pesawat. Masuk pada tahap analisis menggunakan teori advertising as communication ini, pengiklan sejatinya ingin mengubah perspektif khalayak terhadap iklan. Bahwasanya tayangan iklan itu tidak selamanya berfokus pada rincian produk semata. Banyak aspek-aspek lain yang sebetulnya menarik untuk dikomunikasikan melalui iklan. Contohnya seperti pada cuplikan iklan yang telah kita bahas sebelumnya. Melalui konsep iklan yang disampaikan melalui reka adegan, pengiklan mencoba mengaitkan antara aspek teknologi yang selama ini diusung oleh perusahaan Samsung dengan aspek realitas kehidupan sosial yang ada di masyarakat kita. Pengiklan ingin mengkomunikasikan makna mendalam tentang pesan yang dikemas dalam sebuah iklan. Konsep iklan semacam ini tentunya berbeda dari konsep iklan kebanyakan, di mana biasanya iklan hanya menampilkan keunggulan dari suatu produk saja. Dalam iklan Samsung, pengiklan menyematkan alur cerita yang dirangkai menyerupai film pendek. Dengan mengangkat tema realitas sosial dalam masyarakat, tentu iklan ini tidak hanya sebatas iklan produk. Iklan ini memiliki kandungan pesan moral yang dapat dipahami serta dimaknai secara mendalam oleh khalayak luas yang menonton iklan ini. Mengenai hubungan antara teknologi dan realitas sosial, salah satu pesan tersirat tentang realitas kehidupan sosial masyarakat yang ingin disampaikan oleh pengiklan, yakni bahwasannya masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak mampu mengembangkan diri sesuai potensi yang dimilikinya. Mereka seringkali terhalang hanya karena masalah akademik. Contohnya si anak perempuan tadi. Ia merasa kurang cocok berada di lingkungan sekolah lamanya sebab tidak ada satupun yang mampu memahami minat bakatnya di bidang IT atau teknologi. Sekolah lamanya hanya berfokus pada peningkatan nilai dan mutu akademik, bukan peningkatan potensi diri para siswanya. Berdasarkan konsep tersebut, pengiklan ini ingin menyadarkan masyarakat, terutama yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, bahwasanya jika anak sedang berada dalam masa tumbuh kembang, biarkan ia bebas mengeksplorasi sesuatu sesuai kehendak hatinya. Jangan menghambat atau membatasi mimpi seorang anak karena kita belum tentu tahu kelak akan jadi seperti apa seorang anak di masa depannya. Nah, Samsung pun kemudian menghadirkan produk-produk berbasis teknologi
yang berupaya membantu anak-anak agar mereka berani mengambil peluang dan meraih cita-cita. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Samsung, para murid pun tidak perlu lagi merasa khawatir tentang bagaimana proses pembelajaran secara digital. Mereka dapat menjadi apapun yang mereka mau dibantu dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Samsung. Nah, karena si anak perempuan ini bermimpi menjadi seorang pilot, Samsung pun menghadirkan alat yang dilengkapi oleh teknologi yang tentunya telah terbaharui. Berkat alat tersebut, si anak dapat terus berimajinasi, bahkan ia dapat memanfaatkan alat tersebut untuk memodifikasi kerangka pesawat sesuai dengan apa yang selama ini ia cita-citakan. Pesan iklan juga dibuktikan lewat adegan kedua, di mana si anak perempuan ini rupanya memilih pindah dari sekolah lamanya dan masuk ke kelas baru naungan Samsung bertajuk Smart Learning Class. Berbeda dari sekolah sebelumnya yang bersistem tradisional, di sini apapun bakat yang dimiliki oleh anak-anak itu akan dihargai dan mereka diberi kesempatan untuk sebebas-bebasnya mengembangkan potensi diri. Salah satunya sih anak perempuan tadi yang memang fokus bakatnya itu terletak di teknologi atau IT. Nah, yang terakhir, pada bagian kesimpulan, inti dari pesan yang terkandung dalam iklan sesungguhnya mengisyaratkan bahwasanya dengan menggunakan produk-produk dari Samsung, mimpi anak-anak itu dapat terwujud tanpa perlu lagi khawatir untuk terhalang atau terhambat sesuatu. Samsung hadir untuk memberi fasilitas kepada anak-anak yang ingin maju meraih cita-citanya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila saya ada salah kata dan kurang sesuatu, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.